Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi hari ini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Ya. Jadi kita mempelajari ini karena nanti jika kita masukkan data ke dalam Google Form atau kita minta orang mengisi Google Form tersebut, maka datanya itu akan tersave dalam file Excel, dan dengan file Excel ini kita bisa mentransfer data dari file Excel ini ke SPSS. Dan setelah itu kita bisa menggunakan file SPSS. Oke, jadi pertama kita akan belajar bagaimana membuat kuesioner di Google Form. Pertama, saya akan memperlihatkan kuesioner yang akan kita masukkan ya ke dalam Google Form. Jadi kuesioner ini saya beri nama kuesioner kesehatan mental. Ya, jadi kita akan melihat ke sini untuk membuat kuesioner tersebut. Sekarang saya akan membuka ya layar Google Chrome. Ya. Jadi untuk membuat kuesioner, kalian diharapkan ya mempunyai Google Chrome di komputer kalian, dan mungkin kalian harus memiliki akun. Ya, jadi saya sudah buka akun di laptop saya, selalu terbuka akun Google ini. Nah, di sini kita ketik ya, di sini sudah ada ya, karena saya sudah ketik sebelumnya ya, drive.google.com. Ya, kita klik ya. Kemudian di sini ada Google Drive sign in ya. Nah, begini tampilannya ya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah mempunyai kuesioner yang saya buat sebelumnya sebagai latihan ya. Nah, di sini kita lihat di Drive Google ini ada tanda plus di sini. Ini ya. Kita klik ya. New. Di sini sudah ada Google Form. Kita klik Google Form. Kemudian, nah di sini ada entitled form, ya, ada entitled form. Di sini kita bisa customize theme. Di sini kalau kita mau preview bagaimana jadinya, dan di sini setting ya, ada berbagai macam di sini ya, ada limit to one response kalau kita menginginkan orang mengisi satu kali saja, dan ya seterusnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Kita lanjut. Nah, seperti itu adalah kuesioner kesehatan mental ya. Jadi kita tulis di sini kuesioner kesehatan mental. Ya. Nah, di sini kita bisa klik ya. Kalau kita klik ini otomatis muncul judul dari kuesioner kita. Nah, di sini form description kita tulis ya. Kuesioner ini adalah bagian dari tugas mata kuliah manajemen data kesehatan. Mohon diisi dan segala hal yang menyangkut identitas responden akan kami rahasiakan. Ya, jadi kalian silahkan menulis di sini ya kata pengantar ya yang sesuai dengan kuesioner yang akan kalian buat di sini. Kuesioner adalah bagian dari tugas mata kuliah manajemen data kesehatan. Mohon diisi dan segala hal yang menyangkut identitas akan kami rahasiakan. Terima kasih.
atas partisipasi saudara. Nah, sekarang kita ingin menulis di sini ada tertulis untitled question, ada pilihan. Nah, kita lihat questionnya dulu. Jadi yang pertama itu adalah jenis kelamin. Jadi kita ketik di sini jenis kelamin. Ya. Di sini ada pilihannya ya, multiple choice. Ya, jadi hanya pilih salah satunya. Ini laki-laki. Yang kedua perempuan. Nah. Kemudian di sini kalau kita mau menghapus ya ini kalau kita mau menambah pilihan, kita klik ini bahwa ini harus diisi. Ya. Nah, kita mau menambah kuesioner berikutnya. Umur dalam tahun. Umur kita kasih dalam kurung dalam tahun. Ya. Nah, di sini short answer karena ini kita minta responden untuk mengisi. Nah, tapi di sini kita bisa memvalidate respon validation ya, bahwa ini number, ini juga is number, dan ini customize error. Kita tulis ya respon yang keluar jika itu error, jika dia menjawab selain angka. Ya, jadi kita tulis di sini jawaban dalam angka. Ya. Oke, di sini karena wajib diisi, jadi kita klik require. Oke, kita tambah lagi. Ya. Kuesioner berikutnya adalah apa status perkawinan Anda? Ya. Apa status perkawinan Anda? Ya, di sini dia masih multiple choice. Ya. Kawin, 3 cerai hidup, 4 cerai mati. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki anak yang tinggal bersama Anda di rumah? Ya. Jadi mungkin saya copy aja ini ya pertanyaannya. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, jadi saya copy ke ini. Ya. Ya, ternyata bisa. Apakah Anda memiliki anak yang tinggal bersama Anda di rumah? Ya, jadi ini. Saya copy aja dari kuesioner ya, supaya cepat. Jawabannya multiple choice. Ya. Ini sudah ada tertulis ya atau tidak. Jadi saya klik saja ini ya. Kemudian yang kedua, tidak. Ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh ya, saya lupa ya. Jadi di sini seperti tadi yang status perkawinan saya tulis require ya. Kemudian ini juga apakah Anda memiliki anak tinggal bersama Anda, di sini juga require. Oke, kita ini sudah ada pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya adalah tingkat pendidikan terakhir yang dilulusi. Jadi mungkin saya buat modifikasi sedikit ya dari yang asli. Apakah tingkat pendidikan Anda? Apakah ya tingkat pendidikan terakhir yang Anda lulusi? Anda lulusi? Pertanyaan. Jadi multiple choice ya. Jadi saya kasih di sini SD, 2 SMP, SMA, diploma, S1, dan di sini S2 atau
S3. Oke, saya dulu. Ya, ini require, wajib diisi, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab stres yang paling besar dalam hidupmu? Ya, jadi ini tambah, ya. Apa penyebab stres yang paling besar dalam hidupmu? Jadi ini bukan multiple choice, ini kita ganti. Ya, jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Karena ini mungkin bisa panjang, bisa pendek ya. Saya kasih aja paragraf. Jadi ini long answer text. Kalau dia mempunyai jawaban yang panjang, itu memungkinkan responden untuk mengisinya. Nah ini require ya. Jadi harus diisi. Nah kemudian kita tambah pertanyaan lainnya, yaitu apakah Anda merokok? Apakah Anda merokok? Saya copy dari pertanyaan yang ada. Ya. Anda merokok? Nah, di sini karena sudah ada jawaban iya atau tidak. Oke. Kemudian ya. Kita kembali ya ke Google Form. Di sini require ya. Require ya, jadi ini kita sudah membuat. Kemudian kita tambah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, jika iya berapa banyak rokok yang Anda habiskan per minggu? Ya. Ini saya copy saja. Nih. Jika iya berapa banyak rokok yang Anda habiskan per minggu? Ya. Nah, ini short answer ya. Nah, tapi kita validasi. Oh ini tidak perlu diisi. Tidak harus diisi maksudnya ya. Jadi apakah Anda merokok? Kalau dia jawab tidak, jadi ini tidak harus diisi. Ya, jadi ini short answer. Kita validasi ya. In number greater than, ini is number, kemudian jawaban dalam bentuk angka. Oke. Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Jadi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi yang pertama itu saya selalu mengharapkan yang terbaik, ya. Ctrl C. Nih, ya. Saya mengharapkan yang terbaik pada setiap kondisi yang tidak menentu. Nah, di sini dia multiple choice tapi dia linear scale, ya. Jadi 1 sampai 5. 1 itu sangat terjadi, maka itu akan terjadi. Ya, ini sama ya tadi linear scale. Ya. Oke. Ini require. Ini tadi ya require juga ya. Selanjutnya pertanyaan yang sama ya. Saya selalu optimis dengan masa depan saya. Ya. Kita kasih
linear scale sama ini require ya. Kemudian kita tambah lagi ya pertanyaan berikutnya. Jadi saya hampir ini ya, tidak pernah berharap segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan saya. Itu sama, dia linear scale, sangat tidak setuju. Ini sangat setuju. Ini require, kemudian kita tambah lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, saya selalu berharap lebih banyak hal baik terjadi pada saya daripada hal buruk. Ini juga linear scale, ya. Sangat tidak. Saya jarang percaya hal-hal baik terjadi pada saya. Jadi ini pertanyaan tentang optimis. Ya, linear scale. Sangat tidak setuju dan sangat setuju. Oke, itu adalah pertanyaannya yang akan kita masukkan dalam Google Form. Nah, di sini ada pilihan ini ada customize ya, theme. Jadi kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Misalnya saya pilih warna ini ya. Nah, jadi kalau seperti ini, background color kita bisa pilih juga ya. Bisa ini juga kalau kita mau yang lebih strong. Ya misalnya saya suka ini ya, playful ya. Oke, jadi ini sudah berubah ya. Kemudian ya, ada yang lain. Oh ya, ini choose image. Ya, kita bisa memilih ya, misalnya ini work and school. Kita bisa misalnya apa ya? Saya pilih ini aja, yang ini aja ya. Ya, insert. Nah, ini ada seperti ini. Ya. Kita tutup. Kemudian kita lihat respons ini. Ini kalian bisa limit to one response. Jadi satu respons saja untuk satu orang. Tapi karena saya ingin mencoba mengisi buat diri saya ingin lebih dari satu respon. Tapi kalian harus mengklik ini pada saat kalian mengirimkan ini pada orang lain untuk diisi. Responden can edit after submit, ya, atau see summary chats and text responses. Ya, jadi saya tidak mau mereka mengedit, jadi saya ya ini apa namanya, biarkan seperti ini saja. Jadi ini apa ini? Respond receive, ini collect email address. Oke, presentation. So link to submit another response. So progress ini kalau kita bisa melihat progress report. Confirmation message your response has been recorded. Bisa kita isi di sini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam penelitian kami. Nah, ini kita save. Ya. Nah, kita preview. Ya. Jadi seperti ini kuesioner sudah ada ya, sisa kita isi.
Kuesioner adalah bagian dari tugas mata kuliah manajemen data kesehatan. Mohon diisi dan segala hal yang menjadi sesuai akan keberhasilan. Terima kasih atas partisipasi saudara. Nah ini, jadi ini sudah ada pertanyaannya. Kemudian kita bisa klik ini ya. Kita bisa copy ini ya ke dalam ya, mungkin saja ya. Kemudian ini kalau kita send, ini kan previewnya ya. Ya, ini bisa kita send. Nah, jadi di sini ada send to email ya, subject ya. Kita bisa share link ya. Jadi ini linknya ini panjang sekali. Bisa kita shorten URL. Ya. Nah, kemudian kita copy ya. Misalnya kita tambah di sini ya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Kemudian kita ya, jadi ini sudah ada tadi sudah ada linknya ya. Nah ini sudah ada linknya. Ya, kita bisa membuat lebih short lagi ya. Ini tadi short link. Kita bisa membuat lebih short lagi dengan masukkan di bit.ly.com. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi tadi ini sudah ada kita shorten. Ya, jadi ini kita copy ya. Kemudian kita tampilkan di sini ya. Jadi akan muncul ya. Jadi setiap kita berikan yang bentuk shortnya itu, maka akan muncul kuesioner kita. Oke, saya kira itu dulu ya. Kita akan sambung lagi pada sesi selanjutnya untuk kita coba-coba mengisi kuesioner ini. Oke, saya kira demikian untuk kuliah membuat kuesioner di Google Form ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan saya ucapkan terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.